Mega melangkah keluar dari Bandara Incheon dengan rasa campur aduk. Angin dingin Korea menyapa kulitnya, mengingatkan pada musim lalu yang penuh emosi dan tantangan. Kali ini, ia kembali bukan sebagai pemain baru, tapi sebagai harapan besar Red Sparks yang sempat redup. Namun saat ia tiba di markas klub, suasananya tak lagi seperti dulu. Beberapa wajah baru terlihat, dan atmosfer ruang ganti terasa kaku. Para pemain menyapanya hangat, tapi ada tatapan-tatapan yang mengandung penilaian dan kehati-hatian. Pelatih menyambutnya dengan senyum tipis, lalu langsung membahas jadwal latihan. Tak ada sambutan khusus, tak ada nostalgia. Mega mulai menyadari, musim ini akan jauh lebih sulit dari sebelumnya. Seminggu setelah kedatangan Mega, dua pemain asing diumumkan secara resmi. Polina Shemanova dari Rusia, bintang muda yang agresif dan penuh percaya diri. Bersamanya, hadir Marina M., middle blocker asal Serbia dengan reputasi tinggi di Eropa. Sejak hari pertama, aura keduanya menciptakan perubahan besar dalam tim. Percakapan di ruang ganti mulai beralih ke bahasa Inggris, strategi latihan menyesuaikan gaya internasional, dan semua pemain mulai menunjukkan sisi kompetitifnya. Mega merasakan tekanan yang tak biasa. Ia tahu persaingan adalah bagian dari dunia profesional, tapi kehadiran Polina dan Marina membawa nuansa baru, bukan hanya tentang permainan, tapi juga dominasi dalam tim. Latihan pertama dimulai dengan intensitas tinggi. Pelatih meminta semua pemain fokus dan cepat beradaptasi dengan sistem baru. Mega berusaha mengikuti ritme, walau tubuhnya masih menyesuaikan diri. Dalam satu sesi drill, Polina mengirim smash keras yang mendarat tepat di kaki Mega. Tak ada permintaan maaf, hanya tatapan dingin dari Polina seolah itu bukan kecelakaan. Beberapa pemain terdiam, suasana mendadak tegang. Mega bangkit dan tersenyum kecil, berusaha menganggapnya sebagai bagian dari latihan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu Polina sedang mengirim pesan, "Aku di sini, dan aku tak datang untuk jadi nomor 2." Berbeda dengan Polina yang frontal, Marina punya cara lebih halus namun menyengat. Saat istirahat latihan, ia sering melontarkan komentar tajam dengan nada bercanda. Di Liga Eropa, pemain sepertimu biasanya jadi cadangan, katanya pada Mega, sambil tertawa. Mega mencoba mengabaikan, tapi komentar demi komentar terus berdatangan. Ia mulai merasa dijauhi, bahkan oleh rekan-rekan lama yang dulu selalu mendukungnya. Aura di tim perlahan berubah, seperti ada dinding tak kasat mata yang memisahkannya. Saat latihan usai, Mega duduk sendiri di bangku pinggir lapangan. Ia menatap net yang kini terasa lebih tinggi dari biasanya. Bukan karena fisik, tapi karena beban psikologis yang mulai menekan. Hari pertandingan uji coba tiba. Red Sparks akan menghadapi tim lokal sebagai bagian dari persiapan. Para penonton berdatangan, beberapa membawa spanduk dengan nama Mega. Harapan tinggi mulai terasa. Namun saat line-up diumumkan, nama Mega tidak ada di starting line-up. Ia duduk di bangku cadangan, menyaksikan Polina dan Marina mendominasi lapangan. Beberapa penonton mulai bertanya-tanya, bahkan ada yang meneriakkan namanya. Mega tetap tenang, menatap lapangan dengan senyum tipis. Tapi di balik itu, ia menyimpan tekad. Musim ini belum berakhir, dan ia akan membuktikan bahwa bintang lama belum padam. Setelah 2 laga uji coba berlalu tanpa kesempatan bermain, Mega mulai menyusun kepingan-kepingan kejadian di kepalanya. Tatapan sinis Marina, aksi agresif Polina, dan sikap dingin beberapa rekan terasa semakin jelas arahnya. Ini bukan sekadar kompetisi sehat. Ia mulai memperhatikan percakapan yang terpotong saat ia lewat, serta strategi latihan yang tak lagi melibatkan posisinya. Semuanya seolah dirancang untuk membuatnya tidak nyaman. Mega bertanya-tanya, apakah ada yang ingin menyingkirkannya dari tim? Meski belum punya bukti kuat, intuisi Mega sebagai pemain senior bicara. Ini bukan kebetulan. Ada yang bermain di balik layar, dan ia sadar, jika tidak waspada, ia akan tenggelam. Di sela latihan, Mega memberanikan diri berbicara empat mata dengan pelatih. Ia tidak mengeluh, hanya bertanya apakah ada yang salah dengan performanya atau sikapnya. Pelatih menghela napas panjang, seolah sudah menunggu momen ini. Ada dinamika baru dalam tim, Mega, ujarnya pelan. Bukan soal kamu tak layak, tapi sekarang kamu harus lebih kuat. Lebih keras. Mereka ingin lihat kamu patah, jangan beri mereka itu. Mega terdiam. Tak ada pembelaan langsung, tapi juga tidak ada penolakan. Jawaban sang pelatih menjadi isyarat, ia harus berjuang sendiri. Tidak hanya sebagai pemain,
tapi juga sebagai manusia yang bertahan di tengah badai. Di akhir sesi latihan yang melelahkan, pelatih meminta Mega untuk mengambil posisi berbeda dalam simulasi. Ia sedikit lambat menyesuaikan diri, dan Polina langsung bereaksi keras. "Kalau kamu nggak bisa ikuti, kenapa masih di sini?" teriak Polina dalam bahasa Inggris yang tajam. Seluruh tim terdiam. Mata tertuju pada Mega, yang berdiri kaku menahan emosi. Suasana ruang latihan berubah menjadi teater penuh tekanan. Polina terus berbicara, menyalahkan Mega sebagai penghambat ritme latihan. Pelatih tidak langsung menegur, hanya memberi aba-aba untuk melanjutkan. Mega tahu, jika ia membalas, situasi bisa semakin buruk. Tapi di dalam hatinya, luka itu menganga. Di ruang ganti, Mega duduk paling ujung. Handuk menutupi wajahnya, menyembunyikan ekspresi yang nyaris pecah. Kata-kata Polina masih terngiang, menusuk lebih dalam karena diucapkan di depan semua orang. Beberapa rekan meliriknya, tapi tak ada yang mendekat. Entah karena takut, atau merasa tak perlu ikut campur. Mega menarik napas panjang, menahan air mata yang sudah mengambang di pelupuk. Ia tahu, jika menangis sekarang, itu akan menjadi kemenangan untuk mereka yang ingin melihatnya hancur. Jadi ia mengangkat kepalanya, mengatur napas, dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku belum selesai." Di tengah keheningan yang mulai jadi rutinitas, seorang pemain menghampirinya usai latihan. Kapten tim, Lee Ji-eun, duduk di sebelahnya tanpa banyak kata. Ia hanya menepuk bahu Mega perlahan. "Aku lihat apa yang terjadi," ucap Ji-eun dengan nada lirih. "Kau tak sendiri." Kalimat itu mungkin singkat, tapi dampaknya besar. Untuk pertama kalinya dalam minggu-minggu terakhir, Mega merasa dilihat. Kapten lalu menawarkan untuk berlatih bersama esok pagi sebelum jadwal resmi. Mega mengangguk pelan. Ia tahu, dukungan dari seseorang seperti Ji-eun bisa menjadi awal perubahan besar. Di malam hari ketika lampu stadion mulai padam, Mega diam-diam menyelinap ke gym kecil yang masih terbuka untuk staf. Ia membawa bola sendiri dan berlatih refleks serta pukulan berulang-ulang, hanya ditemani pantulan suara bola dan napasnya yang berat. Tanpa sepengetahuannya, seorang staf kebersihan yang kagum merekam sebagian latihan itu. Dalam video itu terlihat Mega yang berkeringat, berlatih tanpa henti, seolah seluruh dunianya hanya ada di sana, antara net, bola, dan dirinya sendiri. Video tersebut diunggah oleh sang staf dengan caption sederhana, "Pemain ini tidak menyerah." Dalam semalam, video itu menyebar ke berbagai platform media sosial. Keesokan paginya, media sosial Korea dan Indonesia dipenuhi video latihan malam Mega. Fans Indonesia langsung bereaksi. Mereka tahu perjuangan Mega tidak mudah, dan video itu menjadi simbol dari tekad dan kerja kerasnya. Tagar support Mega mendadak trending. Banyak mantan pemain, komentator, bahkan selebriti ikut membagikan video tersebut. "Inilah mental pejuang," tulis salah satu mantan pelatih nasional di akun Twitternya. Di Korea, beberapa media mulai menyoroti ketimpangan perlakuan dalam Red Sparks. Perlahan, dukungan publik mulai mengalir, dan sorotan mulai tertuju pada Polina dan Marina, yang sebelumnya tak tersentuh. Pelatih akhirnya memutuskan menurunkan Mega sebagai starter di pertandingan penting melawan rival berat mereka, Seoul Blaze. Arena penuh, sorakan penonton menggema, termasuk suara-suara dari fans Indonesia yang hadir langsung. Dari awal, tensi di lapangan terasa panas. Polina mulai mengirim bola-bola susah ke Mega saat serve, Marina pun mulai bermain lebih fisik, membuat blok-blok keras yang menyasar tubuh Mega. Tapi Mega tetap tenang. Alih-alih goyah, Mega justru tampil solid. Ia menjawab tekanan dengan aksi di lapangan, mencatat beberapa spike tajam dan defense brilian. Perlahan, penonton mulai menyadari, ini bukan Mega yang dulu mereka ragukan. Di set ketiga yang krusial, mikrofon lapangan menangkap suara kasar dari Marina. "She is weak, send the ball to her, she is useless," teriak Marina dalam nada menghina. Suara itu terdengar jelas dalam siaran langsung. Komentator terdiam sesaat, lalu mencoba menutupi situasi. Tapi netizen yang menyaksikan langsung merekam dan membagikan potongan video tersebut. Dalam hitungan menit, klip hinaan itu menyebar luas di internet. Pelatih Red Sparks tampak gelisah di pinggir lapangan. Bahkan wasit sempat menghentikan permainan sebentar untuk mengingatkan semua pemain tentang sportivitas. Mega mendengar semuanya, dan kali ini, ia tidak tinggal diam. Saat pertandingan dilanjutkan, Mega menatap Marina dengan tajam. Ketika ia berhasil mencetak poin dari spike keras yang melewati blok Marina, ia akhirnya membuka suara.
"Don't underestimate me again," katanya lantang. Ucapan itu membuat seluruh arena terdiam sesaat, bahkan kamera siaran menyorot wajah Mega. Ia tidak teriak, tapi nadanya cukup jelas untuk terdengar oleh pemain lawan dan penonton. Marina tampak terkejut, begitu juga Polina. Untuk pertama kalinya, Mega berdiri melawan, bukan hanya dengan aksi, tapi dengan kata-kata. Dan di momen itu, kepercayaan dirinya mulai bangkit sepenuhnya. Usai pertandingan, Mega diminta hadir dalam konferensi pers. Wajahnya masih basah oleh keringat, tapi sorot matanya tajam. Wartawan Korea dan Indonesia memenuhi ruangan, menanti komentarnya soal pertandingan dan insiden di lapangan. Salah satu reporter menyinggung soal hinaan dari Marina. Mega menghela napas sejenak, lalu menatap lurus ke depan. "Kalau mereka pikir saya lemah," ucapnya pelan namun tegas, "mereka salah besar. Saya datang bukan untuk menyerah." Ruangan langsung hening, lalu ramai oleh suara kilatan kamera. Kalimat itu menjadi kutipan utama di berbagai media. Mega tidak hanya menjawab untuk dirinya sendiri, ia sedang memberi suara bagi semua yang pernah diremehkan. 2 hari setelah konferensi pers, manajemen klub mengumumkan keputusan mengejutkan. Mega dipindahkan sementara ke tim B dengan alasan rotasi strategis dan pengembangan pemain muda. Keputusan itu langsung menuai protes dari para fans. Publik menganggap ini sebagai bentuk hukuman tak langsung atas perlawanan Mega di lapangan dan konferensi pers. Banyak yang menilai manajemen justru takut pada pengaruh Polina dan Marina, yang dianggap sebagai aset internasional. Mega menerima kabar itu dengan kepala tegak. "Mereka bisa memindahkan saya kemanapun," gumamnya dalam hati, "tapi mereka tidak bisa mencabut semangat saya." Di tim B, ia bersiap untuk membuktikan sesuatu yang lebih besar. Berita penurunan Mega menjadi headline di media olahraga Indonesia. Dalam waktu singkat, legenda-legenda voli nasional angkat bicara. Nama-nama besar seperti Aprilia Manganang, Nandita Ayu, hingga Rizko Herlambang menyuarakan dukungan. "Kami tahu kualitas Mega, dan kami tahu tekanan yang dia hadapi," ujar salah satu mantan pelatih timnas. Di media sosial, tagar Mega Fighter dan Red Sparks on Fire merajai trending topik. Dukungan yang begitu besar dari tanah air membuat Mega terharu. Di tengah keterasingannya di Korea, suara-suara dari rumah memberinya kekuatan baru untuk terus maju. Di tengah kesibukan dan tekanan, Mega mendapat kejutan tak terduga. Saat latihan pagi bersama tim B, ia melihat sosok familiar di pinggir lapangan, Yola Yuliana, sahabat lamanya sekaligus mantan rekan timnas, datang langsung ke Korea. Yola tersenyum lebar dan membuka tangan, memeluk Mega erat di depan semua orang. "Gue nggak akan biarin lo lawan mereka sendirian," bisiknya. Kedatangannya membawa energi baru dan suntikan semangat yang sangat dibutuhkan Mega. Pelatih tim B pun memberikan izin khusus bagi Yola untuk berlatih bersama. Dalam hitungan hari, atmosfer di sekitar Mega berubah. Ia tidak sendiri lagi, ia punya sekutu sejati. Atas permintaan pelatih tim B dan diam-diam didukung Kapten Ji Eun, diadakan pertandingan sparring tertutup antara tim utama dan tim B. Tujuannya untuk mengevaluasi formasi baru, tapi di balik itu, ada niat membuktikan sesuatu. Mega dan Yola tampil luar biasa. Kombinasi mereka mengobrak-abrik pertahanan tim utama. Smash keras Yola, disusul blok dan diving heroik Mega, membuat pelatih tim utama hanya bisa terdiam di pinggir lapangan. Saat peluit terakhir berbunyi, skor akhir mencengangkan, tim B menang 3-1 atas tim utama. Di ruang sunyi tanpa penonton, Mega menatap Polina dan Marina yang tertunduk, balas dendam tak selalu lewat kata, kadang cukup lewat permainan. Kekalahan dalam sparring membuat suasana tim utama memanas. Di ruang latihan keesokan harinya, Polina mulai menyalahkan semua orang, termasuk Kapten Ji Eun, karena dianggap membiarkan Mega membuat keributan. Marina menyambung dengan komentar tajam yang menyulut emosi. Namun kali ini, Ji Eun tidak tinggal diam. "Kita kalah karena kita meremehkan," ujarnya dingin. "Bukan karena Mega, tapi karena ego kalian." Ketegangan memuncak. Untuk pertama kalinya, kepemimpinan Ji Eun diuji secara terbuka. Manajemen mulai melihat masalah internal tak lagi bisa diabaikan. Sebuah evaluasi besar direncanakan, dan kabar bahwa Mega akan dipanggil kembali ke tim utama mulai berembus. Pengumuman resmi dibuat sehari sebelum pertandingan terakhir musim reguler. Mega kembali ke lineup utama. Kabar itu disambut sorak-sorai fans, terutama pendukung Indonesia yang memenuhi tribun dengan bendera merah putih dan poster bertuliskan Mega Fighter. Di lapangan, Mega mengenakan jersey utamanya kembali.
Kamera siaran menyorot wajahnya yang tenang tapi tajam, seolah ingin berkata, "Aku sudah kembali." Beberapa rekan tim tampak canggung, namun Ji-eun berdiri di sampingnya, memberi anggukan penuh dukungan. Polina dan Marina tetap di tim utama, namun atmosfer berubah. Kini Mega tak lagi sendirian. Ia bukan pemain cadangan yang dipinggirkan, ia adalah pusat perhatian, harapan baru di tengah tekanan tim yang retak. Pertandingan melawan Thunder Seoul menjadi laga penentuan posisi playoff. Arena penuh sesak, atmosfer memanas sejak awal. Semua mata tertuju pada Mega. Apakah ia akan membuktikan layaknya kembali ke lapangan utama? Set pertama berlangsung sengit. Mega menunjukkan kelasnya lewat receive bersih, spike tajam, dan koordinasi yang rapi bersama Ji-eun. Namun lawan juga tidak tinggal diam, memaksa Red Sparks bermain hingga titik lelah. Di jeda set ketiga, kamera menangkap pelatih memberi instruksi langsung pada Mega. "Jangan tunggu. Serang," katanya. Dan Mega tahu, ini saatnya menuntaskan semuanya. Di set penentuan, Red Sparks tertinggal 2 poin. Serve datang dari lawan, dan Mega menyambut dengan receive sempurna. Bola dikembalikan padanya. Ia melompat, dan dengan smash keras ke sudut kiri, Mega mencetak poin yang mengubah momentum. Polina yang berada di belakang hanya bisa menatap bola yang lewat cepat di depannya. Marina pun tidak bereaksi, seolah tak percaya apa yang ia lihat. Mega kembali melangkah ke belakang garis, bersiap menghadapi bola berikutnya. Tak goyah, tak gentar. Setelah 2 rally berikutnya, Red Sparks menutup pertandingan dengan kemenangan dramatis. Mega langsung diserbu rekan-rekan satu tim, bahkan beberapa yang dulu menjauhinya, kini ikut merayakan kemenangan bersamanya. Dalam wawancara pasca pertandingan, reporter Korea menanyakan bagaimana Mega bisa tetap kuat di tengah tekanan dan perlakuan tak adil. Mega menatap kamera, senyumnya kecil tapi yakin. "Saya di sini bukan untuk takut," ucapnya dalam bahasa Korea yang lancar. "Saya di sini untuk menang." Kata-kata itu langsung menjadi kutipan viral, tidak hanya di Korea, tapi juga di Indonesia. Mega tidak hanya menang dalam pertandingan, tapi juga dalam pertempuran harga diri, profesionalisme, dan keberanian. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya ada di lengan, tapi juga di hati.